kita ketahui undang-undang pemilu yang kita semua berpedoman bahwa untuk capres-cawapres kan ada batas usia umur yaitu 40 tahun. Jadi dengan demikian kan saya rasa secara konstitusi itu tidak memungkinkan gitu Manana. Jadi kami melihatnya bahwa ini adalah ya kan rangkaian kegiatan Pak Prabowo dari Pekalongan mampir ke Solo, besoknya mau ke Pacitan, dan ya sebagai Menteri Pertahanan dan Kepala Daerah menerima Menteri Pertahanan, saya rasa itu hal yang tetapi kan orang bisa lihat juga Gibran sebagai wali kota kan gitu, yang tentu saja kalau Gibran sebagai wali kota ya dia bisa lepas dari siapa saja yang mungkin akan singgah di teritori wilayahnya yang perlu dilayani atau ditemui kan, dijamu gitu ya. Gitu. Tapi kan Gibran juga dilihat sebagai kader PDIP juga yang sekaligus putranya Presiden Jokowi kan gitu. Penguasa wilayah yaitu wali kota Solo namanya Mas Gibran. Nah Mas Gibran pun sebagai wali kota Solo ada menteri yang datang, tentu secara adab kepatutan beliau menjamu. Terjadilah acara makan malam itu antara Mas Gibran dengan Pak Prabowo dan rangka silaturahim antara wali kota dengan Menteri Pertahanan gitu loh. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lagi-lagi bertemu Wali Kota Surakarta yang juga anak sulung Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan keduanya berlangsung di Angkringan Omah Semar Solo pada Jumat 19 Mei 2023 malam. Dalam pertemuan ini, bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari organisasi relawan Jokowi dan Gibran. Ya kita sekarang sih ya melihat apa yang sudah kita kerjakan selama ini, kan kita juga sekarang lagi berkoalisi kerjasama politik dengan teman-teman PKB. Ya apapun itu, kami kader Partai Gerindra, kader PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo dan Pak Muhaimin Iskandar selaku pucuk pimpinan kami untuk menentukan nanti untuk pasangan capres-cawapres itu akan seperti apa, Manan. Akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ketua Umum, ya Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi jelas, kalau tegak lurus dan sesuai arahan Ketua Umum sudah pasti PDI Perjuangan menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah karena itu jajaran pengurus, kader, anggota, dan bahkan simpatisan dimintakan untuk mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan partai. Nah bahkan Mas Gibran sendiri pada saat bertemu Pak Prabowo, beliau dalam posisi sebagai wali kota Solo, ya banyak orang datang dan itu diklaim sebagai relawan, tapi dalam satu kesempatan beliau juga menyampaikan Mas Gibran bahwa kebanyakan yang datang memang kader Gerindra. Jadi memang suasananya ramai dan sesuatu yang biasa saja. Tapi yang penting adalah apa yang sudah dinyatakan oleh Wali Kota Solo bahwa tetap tegak lurus sesuai arahan Ketua Umum. Saya kira itu kuncinya. Dan juga salah satunya ini juga momen di mana ini tidak hanya Gibran, kemarin sebelumnya Pak Ganjar itu Mas Ganjar juga beberapa kali kan dipanggil diminta klarifikasi sebelum kemudian nominasi sebagai capres. Itu sebagai kader partai. Tetapi kan dinamika politik elektoral kadangkala juga selalu berkembang ya Bram ya. Yang kadangkala juga itu masih memungkinkan gitu ya, tarik menarik gitu ya untuk tokoh-tokoh yang itu akan dicalonkan dalam pasangan apapun. Sebagai contoh lah ya, dalam pilkada itu kan seringkali terjadi koalisi juga ya. Tentu akan berbeda saya kira dalam medan pilpres ya. Dalam pilpres PDIP tentu punya golden ticket ya, dan sudah mencalonkan Mas Ganjar tentu saja mencari pasangan. Tetapi kan kita tahu berbagai kemungkinan selalu akan terbuka, dan itu juga bisa kita lihat dalam pilkada di mana PDIP juga kadang-kala ada tokoh-tokohnya yang bisa berkoalisi gitu. Tapi PDIP termasuk saya kira ya itu partai dengan tingkat disiplin yang cukup kuat. Ya ini tadi yang saya mau sampaikan ya. Gibran di sini perannya banyak. Kalau kita lihat sosok Gibran memang sebagai individu hanya satu orang gitu. Tetapi dalam peristiwa ini Gibran tuh ya sebagai kader partai, ya, sebagai tokoh partai PDIP misalnya anak muda ya, itu sudah menemukan tugasnya sebagai wali kota. Sebagai anak presiden, dan itu semua punya daya jual simbolik yang bisa dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh yang lain, sekaligus juga dimanfaatkan oleh dirinya. Fenomena global itu kan tidak serta-merta bisa kita terapkan di sini karena ada aturan normatif yang masih menghalangi figur muda untuk tampil sebagai orang nomor satu atau nomor dua. Cuma lagi-lagi aturan normatif itu sendiri sudah diakui oleh Presiden Jokowi bahwa Gibran
secara umum terlalu muda, belum bisa sesuai dengan aturan normatif. Yang kedua adalah baru 2 atau 3 tahun sebagai wali kota Solo. Tapi dalam politik lagi-lagi kita tidak hanya bisa menilai apa yang tampak. Tetapi kan orang bisa lihat juga Gibran sebagai wali kota kan gitu. Yang tentu saja kalau Gibran sebagai wali kota, ya dia bisa lepas dari siapa saja yang mungkin akan singgah di teritori wilayahnya yang perlu dilayani atau ditemui kan, dijamu gitu ya. Gitu. Tapi kan Gibran juga dilihat sebagai kader PDIP juga yang sekaligus putranya Presiden Jokowi kan gitu. Nah ini yang saya kira kadang-kala munculkan penafsiran publik yang kemudian ini seakan-akan kok Gibran membuka ruang manuver kalaulah tidak bermanuver kan gitu. Nah ini yang kemudian memunculkan beberapa kritik, salah satunya kayak tadi ya dari Pak Agus Dewanto, Gibran dianggap tidak loyal misalnya begitu. Tapi ada juga yang menganggap bahwa namanya saja punya tamu misalnya begitu. Makanya tadi yang dijelaskan ketika dipanggil ya, ketika panggil atau menghadap atau apapun istilahnya, itu dijelaskan kronologi gitu ya, bagaimana kunjungan safarinya Pak Prabowo itu ke beberapa tempat, salah satunya ke Solo sebelum kemudian ke Pacitan gitu. Nah tapi apapun itu, di sini kan multitafsir dalam komunikasi politik juga terjadi, Bram. Iya. Jika misalnya sosok Gibran ini gitu, ini pertanyaannya kan Gibran yang juga memanfaatkan kesempatan kunjungan Pak Prabowo gitu ketika singgah, yang termasuk menunjukkan penghormatannya atau bentuk apapun di situ dalam bentuk endorsement relawan kan gitu. Oke. Atau sebaliknya juga Pak Prabowo juga perlu bersilaturahim dengan Gibran karena Gibran ya daya tarik tersendiri yang tadi dikatakan Pak Komarudin waktu pun itu seperti gula, dianalogikan gula gitu ya. Ya boleh jadi ada keinginan untuk menduetkan yang bersangkutan kan? Karena pertama itu pasangan yang mungkin secara usia cukup seimbang. Satunya yang sudah cukup berusia, satunya yang masih bisa menggait pemilih di kalangan anak muda. Maksud bahasa sederhana senior dan milenial. Ya gitu lah. kira-kira ya. Nah oleh karena itu mungkin kerangka-kerangka itu jadi bahan perhitungan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pengaruh Pak Jokowi ke pemilih juga masih tinggi kan. Jadi kalau misalnya kelihatan Pak Jokowi agak ke Ganjar, mungkin sebagian wibawa Pak Jokowi itu akan bisa digerek melalui Gibran. Oleh karena itulah dia harus didekati kan. Dengan seolah-olah bahwa keluarga Pak Jokowi itu tidak ada masalah dengan Pak Prabowo gitu ya. Nah yang ketiga adalah harus diingat bahwa pemilih di Jawa Tengah itu kan besar sekali. Dan itu basis dari PDI dan juga Ganjar. Dan kalau itu bisa ditanda kutip ya dimasukin oleh Pak Prabowo melalui Gibran, itu kan boleh jadi pemilih-pemilih di Jawa Tengah itu terbelah antara satunya ke ke PDI Perjuangan dan Ganjar, dan satunya adalah ke Pak Prabowo dan Gerindra gitu. Apa artinya gitu? Artinya itu strategi yang cukup bagus bagi Gerindra, sehingga dengan begitu ya pemilih-pemilih yang selama ini menjadi lumbung tradisional pemilihnya PDI Perjuangan